Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Nurani Nastiti dari kelas A3BK 2021. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh untuk KM memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan membahas mengenai efikasi diri. Boleh untuk anak-anak semuanya mensimak apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk pengertian dari efikasi diri ini adalah suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, untuk efikasi diri ini dalam seseorang itu akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya seperti dalam penanganan stres, lalu untuk menghadapi lingkungan baru. Juga dalam efikasi diri ini seseorang menentukan apakah dia bisa menangani suatu permasalahan ataupun tidak. Nah, adapun fungsi dari efikasi diri itu sendiri menurut Elisa tahun 2022 secara kognitif dinilai dan diproses melalui 4 sumber informasi terpenting. Nah, yang pertama itu ada penyelesaian kinerja yang tampak dalam penguasaan diri perilaku yang diharapkan. Yang kedua, pengalaman yang seolah dialami sendiri seperti mengobservasi keberhasilan perilaku yang diharapkan dengan cara mencontoh orang lain. Yang ketiga, yaitu persuasi verbal oleh orang lain yang memperlihatkan keyakinan realistis bahwa seorang sanggup dalam hal perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu ada perangsangan emosi melalui penilaian sendiri atas kondisi fisiologi yang menyusahkan. Selanjutnya ada aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri individu yang mana berasal dari faktor internal juga eksternal. Efikasi diri ini bisa dipengaruhi dari kebudayaan, jenis kelamin, sifat dari tugas yang dihadapi, intensif eksternal, juga status dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu keyakinan efikasi diri berdampak pada perilaku dalam beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu efikasi diri mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan individu dalam melaksanakan tugas-tugas di mana individu tersebut merasa berkompeten dan yakin. Yang kedua, efikasi diri menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan oleh seorang individu, seberapa lama individu akan bertahan ketika menghadapi rintangan, dan seberapa tabah dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Dan di poin yang terakhir, poin ketiga, efikasi diri mempengaruhi tingkat stres dan kegelisahan yang dialami individu ketika sedang melaksanakan tugas dan mempengaruhi tingkat pencapaian prestasi seorang. Oke, untuk selanjutnya ada indikator self-efikasi atau efikasi diri, yang mana indikator efikasi diri ini mengacu pada dimensi efikasi diri, yaitu dimensi level, dimensi generality, dan dimensi strength. Menurut Widianto tahun 2019 dan juga Elisa, merumuskan beberapa indikator self-efikasi yang mana diantaranya yaitu 1. Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Nah, individu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas tertentu, yang mana individu sendirilah yang menetapkan tugas atau target apa yang harus diselesaikan. Yang kedua, dapat
memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Nah, individu di sini mampu menumbuhkan motivasi pada dirinya sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Lalu, di poin ketiga itu ada yakin bahwa diri mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Nah, adanya usaha yang keras dari individu untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang dimilikinya. Dan yang keempat, ada yakin bahwa diri mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan. Individu mampu bertahan saat menghadapi kesulitan dan hambatan yang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan. Selanjutnya di poin terakhir, poin kelima, ada yakin dapat menyelesaikan tugas yang dimiliki range atau yang memiliki range yang luas ataupun sempit atau spesifik, yang mana individu yakin bahwa dalam setiap tugas apapun dapat ia selesaikan meskipun itu luas ataupun spesifik. Itu beberapa poin indikator dalam efikasi diri. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai cara meningkatkan efikasi diri. Ada 4 poin caranya. Yang pertama ada mengamati orang lain. Nah, dengan mengamati seseorang yang telah berhasil dalam menyelesaikan tugas dengan cara yang telah dilakukan, maka akan termotivasi untuk melakukannya juga. Nah, jadi ketika kita ingin meningkatkan efikasi diri kita bisa melihat seseorang yang telah berhasil dalam bidang-bidang tertentu yang nantinya akan membuat kita lebih termotivasi untuk mengikutinya. Lalu yang kedua ada menemukan mentor. Dengan menemukan mentor, nantinya kita akan dibantu untuk mengenai segala hal dan tentunya akan terus mensupport diri kita agar terus berkembang. Untuk poin yang ketiga ada mengembangkan keahlian. Dengan kita mengembangkan keahlian kita, maka seseorang akan lebih percaya diri dan efikasi dirinya tanpa disadari akan terus meningkat. Maka dari itu, mengembangkan keahlian yang kita miliki itu sangat penting. Dan untuk di poin yang terakhir yaitu ada menjauhi lingkungan yang memberikan dampak buruk. Dengan seseorang yang menjauhi dirinya dari lingkungan yang buruk dan lebih memilih lingkungan yang positif, maka seseorang tersebut akan terus mengupgrade dirinya tanpa terhalang dengan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Jadi untuk lingkungan itu sendiri sangat penting untuk kita dapat meningkatkan efikasi diri kita sendiri, karena dengan lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang bisa dikatakan buruk itu akan menghambat kepada perkembangan diri kita. Oke nih, materi yang Ibu sampaikan sudah habis. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau pembahasannya sudah cukup dimengerti? Oke, kalau begitu sebelum penutup Ibu akan menyimpulkan pembahasan yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk efikasi diri ini sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam efikasi diri ini nantinya akan berpengaruh terhadap menangani stres diri kita sendiri, lalu menghadapi lingkungan baru atau beradaptasi dengan lingkungan baru, menangani cara menyelesaikan tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang ada, dan juga cara menangani permasalahan. Nggak di situ aja, dalam efikasi diri ini juga seseorang yang memiliki tingkat efikasi yang tinggi ini akan lebih percaya diri dan juga tidak akan kesusahan dalam hal beradaptasi. Maka dari itu, untuk efikasi diri ini sangat mempengaruhi aspek-aspek di kehidupan kita. Nah, untuk teman-teman yang dirasa aku kurang nih efikasi dirinya, aku masih sering malu-malu, aku masih sering males ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, boleh dengan cara yang telah Ibu sampaikan tadi, ada 4 poin
untuk meningkatkan efikasi diri kita bisa dilakukan ya teman-teman. Yang pertama dengan apa tadi? Ya, dengan mengamati orang lain, menemukan mentor, mengembangkan keahlian, dan menjauhi lingkungan yang memberikan dampak buruk. Maka dari situ kita dapat meningkatkan efikasi diri kita. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Oke, mungkin dirasa sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Untuk anak-anak semuanya tetap berusaha untuk meningkatkan efikasi diri kalian masing-masing. Mintalah bantuan kepada guru BK ataupun orang di sekitar, dan juga selalu memilih lingkungan yang positif kayak gitu. Jangan lupa tetap berbahagia ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja dicukupkan. Sebelum kita pulang, kita tutup kelas ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh untuk KM-nya lagi yang memimpin doa. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.